Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwasannya pada hari ini kita semua telah diberikan kesehatan maupun kesempatan untuk bertemu kembali dengan mata kuliah psikologi SDM ini. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Arifin SHMM selaku dosen mata kuliah psikologi SDM dan rekan-rekan mahasiswa semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai sistem informasi sumber daya manusia. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada rekan saya, Saudari Diasti Duratun Nafisyah, kemudian Saudara Wiranto, dan saya sendiri, Windy Sarah Agustin, selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem informasi sumber daya manusia. Menurut para ahli, yang pertama menurut Gomes 2000, sumber daya manusia adalah sumber daya yang ada dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Dan yang kedua, menurut Hasibuan 2002, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya fisik dan daya pikir dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Dan yang terakhir, menurut wikipedia.com, sumber daya manusia adalah bentuk interaksi atau pertemuan bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Dan di sini juga ada beberapa karakteristik yang dipersiapkan dari sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, tepat waktu, yang kedua akurat, yang ketiga relevan, yang keempat ringkas, dan yang kelima lengkap. Dalam sistem informasi sumber daya manusia mempunyai dua tujuan utama dalam organisasi. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi, dan yang kedua, untuk lebih strategis. Yang selanjutnya, manfaat dari penerapan sistem sumber daya manusia. Yang pertama, database yang terorganisir. Yang kedua, efisiensi waktu. Dan yang ketiga, membuat HR lebih fokus pada tugas. Yang terakhir, solusi. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, sumber daya manusia melakukan kegiatan utama. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan. Dan yang terakhir, manajemen data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pengembangan sistem sumber daya manusia atau yang disebut SISDM. Tahap-tahap proses SISDM ada yang disebut ulasan kepada manajemen, analisis kebutuhan, spesifikasi sistem, desain sistem, pengembangan sistem, instalisasi, konferensi, dan evaluasi. Baik, untuk sistem informasi sumber daya manusia di sana ada blanko lamaran, evaluasi penting, maklumat perubahan personalia, tindakan-tindakan kedisiplinan, dan daftar gaji. Lanjut ke komponen sistem informasi sumber daya manusia. Di situ ada 3, yaitu fungsi masukan, fungsi pemrosesan, fungsi keluaran. Dan untuk model sistem sumber informasi sumber daya manusia atau Human Resolution Information System atau yang disebut HRIS. Di situ ada beberapa sistem, yaitu SIA, Sistem Informasi Akuntansi, terus penelitian sumber daya manusia, intelijen sumber daya manusia. Baik, lanjut ke output. HRIS terdiri atas 6 subsistem. Untuk yang pertama di situ ada subsistem perencanaan kerja, perekrutan, manajemen angkatan kerja, tunjangan, benefit, dan subsistem pelapor lingkungan. Selanjutnya ada proses dalam pengolahan sumber daya manusia. Beberapa proses yang dilakukan dalam mengolah sumber daya manusia adalah yang pertama, pemilihan. Aktivitas ini dilakukan dengan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari formulir pendataan atau lamaran yang diterima. Yang kedua, ada sosialisasi. Aktivitas ini dilakukan untuk membantu SDM yang baru diterima agar
secara harus dapat beradaptasi dengan lingkungan intern organisasi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Aktivitas pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja SDM saat ini agar mampu melaksanakan tugas yang diberikannya secara efektif dan efisien. Yang keempat, penilaian kerja. Aktivitas ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja secara individu, organisasi, suborganisasi dengan standar yang telah ditentukan. Slide selanjutnya ada HRD atau Human Resource Department. HRD atau yang sering dipanjangkan menjadi Human Resource Department bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia yang ideal, organisasi memiliki 8 aspek atau pilar, yaitu dimulai dari seleksi dan rekrutmen. Seleksi dan rekrutmen bertanggung jawab untuk menjawab kebutuhan pegawai melalui penerimaan pegawai hingga penempatan para pegawai baru tersebut di posisi-posisi yang tepat. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Training atau pelatihan dan development memiliki fungsi yang menjadi kualitas sumber daya manusia dalam organisasi melalui berbagai aktivitas pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sebagai upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang disampaikan kelompok kami. Sistem informasi sumber daya manusia digunakan untuk menyiapkan statistik sumber daya manusia dan menganalisis keluarnya tenaga kerja atau karyawan atau inefisiensi sumber daya agar forecast kebutuhan dan supply dapat dibuat dan perbandingan dilakukan antara jumlah yang dianggarkan dan jumlah yang sesungguhnya. Sistem informasi memiliki peranan penting, tepat, dan akurat. Oleh karena itu, maka perlu adanya suatu sistem informasi guna mendukung hal tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh.